Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Mubarak. Saat ini saya baru di Lusium untuk mendapatkan gelar doktor pada program studi ilmu pertanian di program Pascasarjana Universitas Tadulako. Syukur alhamdulillah, segala puji kehadirat Allah, seluruh proses rangkaian ujian terbuka ini jalan dengan lancar dan seluruh pertanyaan dari para Dewan Penguji bisa saya alhamdulillah dengan mudah bisa dijawab dengan baik. Kepada teman-teman yang belum atau segera menyelesaikan studi doktor, saya berpesan untuk secepatnya mengikuti langkah dari kami. Semoga banyak teman-teman kakak tingkat maupun yang di bawah rating dari kami bisa mengikuti jejak atau seperti saya sekarang ini. Terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Tadulako yang selaku tim penguji ujian tertutup pada hari ini, dan juga kepada seluruh tim penguji baik yang penguji dari eksternal maupun internal, UNTAD, dan seluruh tim promotor dan tim oponen. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan dan arahan sehingga kami bisa menyelesaikan studi S3 di program Doktor Ilmu Pertanian pada program Pascasarjana Universitas Tadulako. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini, Senin tanggal 18 Januari 2016, sidang ujian terbuka promosi doktor pada bidang ilmu pertanian, konsentrasi ilmu agribisnis, program Pasca Sarjana Universitas Tadulako atas nama Promovendus Rahmat Mubarak dengan judul Pengembangan Model Loyalitas Segmen bagi Pelanggan Produk Pertanian Organik Indonesia dimulai. Waalaikumsalam. Bapak Promovendus disilakan memasuki ruang sidang. Selanjutnya sidang ujian terbuka promosi doktor dipimpin oleh Rektor Universitas Tadulako. Tim penguji yang berbahagia, teristimewa kepada Promovendus Saudara Rahmat Mubarak. Alhamdulillah, hari ini kita kembali akan melaksanakan satu proses akademik yang di perguruan tinggi. Ini adalah hal biasa saja, sehingga Saudara Promovendus juga tenang dan harus menjalani proses ini dengan baik. Dengan memohon perlindungan, taufik dan hidayah Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, saya selaku pimpinan sidang ujian promosi doktor pada hari ini, atas nama Saudara Promovendus Rahmat Mubarak, dengan resmi saya nyatakan dibuka. Saya ingin memberikan kesempatan pertama sebelum kita
melanjutkan tahapan-tahapan pelaksanaan ujian pada pagi menjelang siang hari ini kepada promotor. Dalam hal ini Bapak Profesor Dr. Samsul Bahri SMSI untuk menyampaikan pertanggungjawaban akademik bagi saudara Promovendus Rahmat Mubarak, sehingga yang bersangkutan layak untuk diajukan dalam ujian terbuka promosi doktor pada siang hari ini. Untuk itu kepada Bapak Profesor Dr. Samsul Bahri SMSI saya persilakan untuk menyampaikan pertanggungjawaban. Bapak Rektor selaku pimpinan sidang pada pagi hari ini, yang saya hormati Profesor Dr. Haji Asdar SMSI sebagai penguji eksternal, Ibu Sekretaris dan para penguji yang saya hormati serta hadirin yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pertanggung jawab akademik kami sebagai tim promotor, maka saya akan menyampaikan sekelumit gambaran proses dan hasil penelitian Promovendus yang diawali dengan cerita singkat tentang lewat pendidikan Promovendus. Saudara Promovendus dilahirkan di Palu pada tahun 1977, tepatnya 6 Agustus 1977. Ayah Profesor Dr. Andes Haji Caco Taha almarhum, Ibu Dr. Anda Haja Nur Hayati Tahir. Beliau, saudara Promovendus, merupakan anak keempat dari 5 bersaudara dan memiliki seorang istri yaitu Kiki Sriwati SE dan 2 orang anak. Saudara Promovendus menyelesaikan sekolah dasar di Palu, kemudian melanjutkan ke Madrasah Sanawiyah Solo, Jawa Tengah maksudnya. Kemudian melanjutkan pendidikan tingkat pendidikan atas SMA 1 SMA Negeri 1 Palu. Tahun 2001 saudara Promovendus menyelesaikan studinya pada Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako. Pada tahun 2003 saudara Promovendus menyelesaikan studinya pada program studi Magister Manajemen Agribisnis pada Fakultas Ilmu Pertanian Universitas Gadjah Mada. Tahun 2012 terdaftar sebagai mahasiswa program doktoral ilmu ekonomi pada program pascasarjana Universitas Tadulako. Awal diskusi kami terkait dengan penelitian Promovendus terjadi di awal tahun 2013. Sebagai tim promotor, beberapa kali saya meminta saudara Promovendus untuk melakukan telah jurnal atau evaluasi kritis terhadap hasil penelitian yang sudah dipublish untuk menemukan gap riset. Dan pada akhirnya tahun 2014 kami menyetujui topik saudara Promovendus karena dari hasil telah atau evaluasi kritis terhadap jurnal-jurnal tersebut kami melihat ada sesuatu yang menarik untuk lebih dikaji. Pada umumnya penelitian perilaku konsumen, terutama penelitian yang merujuk pada model atau kerangka kerja konseptual loyalitas pelanggan yang dikembangkan oleh Dick dan Besu, menempatkan norma sosial dan faktor situasional sebagai variabel moderating. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami dari tim promotor menyatakan bahwa saudara Promovendus layak untuk diuji secara terbuka dan hasil kelulusannya diserahkan kepada yang terhormat para tim penguji. Demikian pernyataan pertanggungjawaban akademik kami sebagai promotor. Semoga Allah Rabbul Alamin, Tuhan Yang Maha Esa, selalu membimbing dan melindungi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengar pertanggungjawaban akademik dari Ketua Tim Promotor atas nama Promovendus Saudara Rahmat Mubarak, maka laporan pertanggungjawaban tersebut kami terima. Selanjutnya untuk absen pelaksanaan ujian pada hari ini,
saya beri waktu kepada sekretaris panitia untuk membacakan surat keputusan yang bertalian dengan keabsahan kegiatan ujian terbuka hari ini untuk saudara Promovenus dengan judul pengembangan model loyalitas segmen bagi pelanggan produk pertanian organik di Indonesia. Saya silakan Ibu Dr. Hadayani. Keputusan Rektor Universitas Tadulako nomor 72/28/KP/2016 tentang pengangkatan tim penguji ujian terbuka atas nama Rahmat Mubarak nomor pokok mahasiswa J203-12007 pada program studi Ilmu Pertanian S3 program pasca sarjana Universitas Tadulako tahun 2016. Rektor Universitas Tadulako membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Rektor Universitas Tadulako tentang pengangkatan tim penguji ujian terbuka atas nama Rahmat Mubarak nomor pokok mahasiswa J203-12007 pada program studi Ilmu Pertanian S3 program pasca sarjana Universitas Tadulako tahun 2016. Ketiga, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Palu pada tanggal 4 Januari 2016, Rektor Profesor Dr. Insinyur Muhammad Basir SE/MS NIP 19610202 1989-103-1001 tentang pengangkatan tim penguji ujian terbuka atas nama Rahmat SE/MS, Sekretaris Dr. Insinyur Hadayani MS. Tim penguji yang pertama Profesor Dr. Haji Muhammad Asgar SE/MSI, 2 Wahyuningsi SE/MSc PhD, 3 Profesor Dr. Insinyur Made Antara MP, 4 Dr. Insinyur Rosdiati Dairahmanto MP, 5 Dr. Satya Sahara SE/MM, 6 Profesor Dr. Samsul Bahri SE/MSI, 7 Dr. Rustan Abdul Rahub SP MP, 8 Dr. Insinyur Gatot Siswo Tomo MP. Rektor Profesor Dr. Insinyur Muhammad Basir SE/MS NIP 19610202 1989-03-1001. Ini sekarang tiba giliran saudara Promovenus untuk menyampaikan beberapa pokok-pokok pikiran yang terkait dengan disertasi saudara. Waktunya antara 10 dan maksimal 15 menit. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ingin mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini atas perkenannya lah sehingga seminar ujian penelitian ujian terbuka disertasi doktor pada hari ini dapat dilaksanakan pada hari ini. Kedua, kami ingin pula mengucapkan sholawat serta salam kehadirat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena atas jasa beliaulah sehingga umatnya berada dalam yang penuh terang benderang seperti sekarang ini. Pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih pada para hadirin, pada para pimpinan pasca sarjana yang hadir, para dekan-dekan fakultas di lingkungan Universitas Tadulako, para teman-teman dosen dan ketua-ketua lembaga di lingkungan Universitas Tadulako yang sempat hadir pada saat ini. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah berkenan untuk memenuhi undangan kami pada hari ini. Yang pertama, yang amat terpelajar
Profesor Dr. Muhammad Basir SEMS selaku Rektor Universitas Tadulako sekaligus Ketua Tim Ujian Terbuka Disertasi pada hari ini. Yang kedua, yang terpelajar Dr. Handayani MS selaku Sekretaris Prodi S3 Ilmu Pertanian Pasca Sarjana Universitas Tadulako sekaligus sebagai Sekretaris Ujian Terbuka Disertasi pada hari ini. Yang ketiga, yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Muhammad Asdar SEMSI. Yang keempat, yang terpelajar Ibu Wahyuningsi SEMSC PhD. Yang kelima, yang amat terpelajar Profesor Dr. Made Antara MP. Yang keenam, yang terpelajar Ibu Dr. Insinyur Rostiati Daeng Rahmatu MP. Disertasi ini adalah pengembangan model loyalitas segmen loyalty bagi pelanggan produk agribisnis organik di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sektor pertanian masih menjadi tulang punggung ekonomi di Indonesia hingga saat ini, sehingga setidaknya bisa dilihat dari 3 indikator. Yang pertama dari nilai tambah pertanian dan juga dari lapangan kerja di sektor pertanian seperti yang tertera di layar. Pada kontribusi sektor agribisnis, sektor pertanian terhadap PDB juga menunjukkan dari tabel yang ada menunjukkan kontribusi yang begitu signifikan terhadap PDB di Indonesia. Ini di data dari tahun 2000 hingga 2001, di mana bisa dilihat sektor pertanian mengungguli dari sektor-sektor lainnya yang ada dari beberapa indikator ekonomi di Indonesia. Yang menjadi latar belakang kami melakukan penelitian dalam disertasi ini, karena kami mengamati ada beberapa fenomena, diantaranya adanya fenomena dari sistem pertanian konvensional ramah lingkungan atau green product. Ini ditunjukkan oleh tabel yang ada trennya dari tahun 1999 sampai 2000 terus mengalami peningkatan secara global. Di dalam bidang penelitian, masuk ke riset penelitian, kami melihat rupanya ada gap di dalam kajian-kajian tentang perilaku konsumen organik. Kami mengamati belum ada studi yang terpublikasi secara internasional yang mengembangkan sebuah model loyalitas untuk segmen produk organik, khususnya yang menggabungkan antara sikap dan perilaku, atau loyalitas sikap dan loyalitas perilaku. Dari beberapa identifikasi masalah, kami merumuskan di sini ada 11 rumusan masalah. Dengan demikian juga kami merumuskan 11 tujuan dari penelitian ini. Manfaat penelitian pertama, memberikan kontribusi pada bidang kajian perilaku konsumen organik. Yang kedua, memberikan kontribusi pada bidang kajian manajemen pemasaran, memberikan kontribusi empirik pada bidang kajian perilaku konsumen. Yang keempat, memberikan kontribusi konsep baru pada bidang pemasaran, yaitu adanya konsep relative curiosity. Keterbaruan dari disertasi ini adalah dihasilkannya sebuah model loyalitas pelanggan untuk segmen produk organik yang menggunakan pendekatan sikap dan pendekatan perilaku. Keterbaruan yang berikut adalah dalam bidang kajian loyalitas konsumen, dalam bidang kajian pemasaran yang lebih spesifik lagi pada kajian penelitian loyalitas konsumen, di mana kami memperkenalkan konsep loyalitas konsumen yang baru, yaitu loyalitas yang tidak didasarkan pada merek, tapi loyalitas yang berorientasi pada segmen produk. Terus dalam bidang psikologi secara umum, dihasilkannya temuan empirik bahwa faktor situasional dan norma sosial
dapat mempengaruhi secara langsung terhadap struktur sikap, yaitu kognitif, afektif, dan konatif. Dalam bidang pemasaran, variabel yang ditemukannya sebuah variabel relative curiosity atau konsep relative curiosity yang menunjukkan sikap kreatif konsumen terkait dengan produk alternatif. Kerangka konseptual penelitian itu, penelitian yang akan kami temukan itu berasal dari konsep yang dikemukakan oleh Nick dan Basu seperti ada dalam layar. Kemudian kami melakukan revisi berdasarkan teori-teori yang ada, sehingga ini melahirkan 11 hipotesis. Metode penelitian, tempat penelitian, dan waktu penelitian dilaksanakan pada tahun 2015 di seluruh wilayah Republik Indonesia. Penelitian merupakan penelitian survei. Populasi penelitian adalah seluruh pelanggan organik yang mengkonsumsi produk-produk pertanian organik yang tergabung dalam anggota panelis perusahaan riset pasar, yaitu PT Nusa Research. Sampel penelitian itu 310 sampel. Metode analisis adalah analisis kuantitatif. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner. Penelitian ini terdiri dari 8 variabel dengan menggunakan skala ukuran 7 sampai 1. 7 menunjukkan skala ketidaksetujuan, 1 skala tidak setujuan, dan 7 menunjukkan skala sangat setuju. Pengambilan data dan penuh data itu menggunakan teknik sampling, random sampling, dan menggunakan meta analysis. Untuk menguji variabel relative curiosity, seperti ada dalam tampak dalam layar, apabila dioperasionalkan dalam model penelitian ini, maka akan tampak semacam yang ada dalam gambarnya, dan hasilnya sangat signifikan, jauh di bawah 0,05 sebagaimana yang disyaratkan. Kesimpulannya, seluruh hipotesis penelitian terbukti faktor sosial dan sosial itu berpengaruh terhadap kognitif, afektif, dan kuratif. Begitu pula kognitif, afektif, dan kuratif berpengaruh langsung terhadap relative attitude. Relative attitude berpengaruh langsung dan positif terhadap private patronage. Relative curiosity dapat melemahkan atau memoderasi hubungan kausal antara relative attitude dan relative patronage. Saran seperti ada dalam layar. Yang pertama, pada aspek kualitas dan cita rasa. Penelitian ini masih rentan juga terhadap adanya pengaruh relative curiosity, menunjukkan bahwa kualitas konsumen ini rentan juga terhadap promosi yang dilakukan produk-produk selain di luar dari segmen produk organik, yaitu produk konvensional, produk pertanian konvensional. Apabila misalnya terjadi kelangkaan pada produk organik, maka konsumen akan bisa terbujuk untuk membeli atau beralih kepada produk pertanian konvensional. Bagi penelitian selanjutnya bisa mengembangkan modalitas pelanggan untuk komoditi lainnya. Demikian penyajian dari sekilas hasil disertasi kami. Barang telah menyampaikan beberapa pokok pikiran yang mengantarkan saudara hingga ujian terbuka pada siang hari ini. Apakah saudara sudah siap untuk diuji? Saya mohon untuk mempersiapkan segala sesuatu, catatan di hadapan saudara. Sejumlah penguji akan menyampaikan beberapa sanggahan pertanyaan kepada saudara penulis, dan di antara tim penguji ini, penguji eksternal adalah Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Asdar SMC dari Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin. Sedangkan penguji internal di luar komponen dan tim promotor yang selama ini telah mengikuti tahapan demi tahapan yang saudara lakukan, yaitu Ibu Wahyuningsi MSc PhD. Karena itu saya mohon agar saudara
tenang dan menyimak seluruh sanggahan dan pertanyaan atau pernyataan dari tim penguji. Baik, untuk kesempatan pertama saya persilakan Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Astar SMSI untuk memberikan beberapa sanggahan dan pertanyaan kepada Saudara Prof. Firdaus. Saya persilakan Prof. Astar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Pertama-tama mari kita semua memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas nama dan hidayahnya. Kemudian pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor Ustaz Sarul Lako yang telah memberikan kepada saya, kepada Bapak Direktur Pasca, kepada Bapak PSS 3 dan terkhusus Bapak Promotor yang berkenan memberi kesempatan saya sebagai pembicara. Kemudian kepada ini suatu penelitian yang baru ya, karena bicara tentang organik ya, kita semua ini senang sama organik. Kenapa? Karena yang organik kita itu ada harapan bahwa sehat ya, karena kita pada ketahui sekarang ini ya, semua pertanian-pertanian itu mengandalkan pestisida, pupuk ya kan. Kalau dengan organik, ya tentunya pupuknya pupuk kandang, tidak pakai pestisida. Ya. Ini suatu hal yang baru. Jadi Pak Rahmat ini akan menjadi orang terkemuka nanti kalau kita bicara tentang organik. Kemudian sebelum saya bertanya lebih jauh, saya ingin minta penjelasan lebih jauh dulu kepada Prof. Firdaus ya. Tadi ada novelty, ada keunikan, tapi saya ingin spesifiknya itu apa yang menurut saudara itu yang sangat membanggakan buat Anda ya, dan buat kita alma mater kita ini, apa kira-kira yang betul-betul unik gitu ya, sehingga ini ya bisa menjadi katakanlah karya monumental Anda. Saya ingin dengar dulu sebelum saya bertanya lebih jauh. Saya persilakan. Di awal tadi bahwa keterbaruan dari penelitian ini adalah ada 4 bidang kajian. Yang pertama pada bidang kajian perilaku konsumen organik. Dalam bidang kajian atau penelitian di bidang perilaku konsumen organik selama ini hanya meneliti tentang profil, bagaimana melihat profil atau semacam apa para konsumen produk-produk organik yang ada. Hanya ingin mengidentifikasi karakteristik dari pembeli produk-produk organik. Yang berikutnya adalah hanya penelitian yang lainnya juga berkisar mengenai apa alasan mereka untuk membeli sebuah produk organik. Beberapa penelitian macam-macam alasannya, ada karena alasan kesehatan, alasan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan seterusnya. Penelitian yang lainnya juga ingin meneliti tentang mengapa orang ingin membeli produk-produk organik yang berharga premium, atau ingin melihat alasan mereka ingin melakukan pembelian terhadap produk-produk organik yang berharga premium juga. Nah, dari beberapa itu belum ada kami temukan bahwa penelitian loyalitas konsumen yang meneliti tentang loyalitas yang menggabungkan antara sikap dan perilaku secara internasional belum ada yang kami temukan yang dipublish.
Lebih jauh atau lebih tepatnya bahwa beberapa penelitian tersebut yang ada belum ada yang mengembangkan sebuah model loyalitas. Model loyalitas yang menggunakan pendekatan sikap dan pendekatan perilaku. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah dalam konsep loyalitas, dalam penelitian di bidang loyalitas konsumen atau dalam kajian manajemen pemasaran, selama ini konsep loyalitas bagaimana telah kami kemukakan tadi di dalam state of the art dari penelitian loyalitas konsumen, dari mulai loyalitas merek, loyalitas store loyalty, service loyalty, e-loyalty, semuanya loyalty-nya adalah mengacu kepada sebuah merek sebagai dasar loyalitas konsumen. Jadi merek sebagai objek loyal. Kami melihat beberapa dari penelusuran literatur, rupanya ada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa konsumen yang telah puas, yang disurvei telah puas, ternyata mereka ada 60-70% itu ingin beralih kepada produk lain. Nah, ini menimbulkan tanda tanya atau sekaligus mematahkan teori yang mengatakan bahwa kalau konsumen yang telah puas pasti akan loyal. Nah, sehingga kami melihat ini tertarik, sehingga loyalitas itu berarti bukan kepada merek, melainkan kepada mungkin atribut-atribut dari produk yang ditawarkan. Dalam hal ini adalah segmen produk. Oleh karena itu kami masuki gap ini, meneliti tentang loyalitas segmen produk. Segmen yang dimaksud di sini adalah segmen untuk produk organik. Selanjutnya, dalam bidang kajian psikologi secara umum, kami melihat beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor eksternal sikap, yaitu faktor yang berada di luar dari pribadi, yaitu faktor situasional dan norma sosial, ini beberapa hasil penelitian menunjukkan mempengaruhi sikap dan perilaku individu. Nah, tetapi belum ada kami telusuri dalam jurnal atau dalam publikasi secara internasional yang melihat pengaruh langsung dari faktor situasional dan norma sosial terhadap struktur sikap, yaitu kognitif, afektif, dan konatif. Belum ada hasil penelitian yang secara eksplisit peneliti yang melakukan hal tersebut, sehingga kami menganggap ini juga merupakan suatu kebaruan. Jadi manakala ini hasil penelitian ini menunjukkan demikian, bahwa berarti ini memberikan suatu kontribusi yang signifikan khususnya pada bidang kajian ilmu psikologi. Yang keempat, pengaruh dari relative attitude atau sikap relatif terhadap repeat patronage, atau dalam penulis lain menyebutnya dengan repeat buying atau repeat purchasing, itu dipengaruhi oleh variabel ketiga. Kuat lemahnya dipengaruhi oleh variabel ketiga, dalam hal ini adalah relative curiosity. Relative curiosity, kami memperkenalkan suatu konsep baru dalam ilmu pemasaran. Relative curiosity ini berkaitan dengan keingintahuan relatif dari konsumen ketika ingin mengambil sebuah keputusan pembelian. Jadi keputusan pembelian yang sudah terantisipasi atau pembelian yang sudah terencana, yang sudah terstruktur, itu akan beralih karena adanya pengaruh relative curiosity ini. Karena besar kecilnya besar kecilnya pengaruh sikap relatif untuk melakukan pembelian berulang itu dipengaruhi oleh relative curiosity tadi. Jadi apabila konsumen lebih besar kepada relative curiosity atau keingintahuan relatif kepada produk pesaing, maka sikapnya tidak akan membimbing dia kepada perilaku pembelian berulang.
kalau saya mau berangkat ke Jakarta itu selalu yang murah karena kan nggak bisa beli. Tapi kalau Unhas yang kirim pasti Garuda. Ya kan? Jadi ini saya pertanyakan ini faktor psikologis khususnya di produk organik, ya kira-kira menurut Saudara Rahmat ini yang bagaimana? Maksud saya begini, apakah ini memang faktor psikologis yang Anda teliti itu ya, kognitif, afektif, konatif itu sejauh mana ininya antara rasio dengan hati? Ya, saya kasih contoh lagi. Saya pernah ke Nunuka. Di situ ada beras organik, ya, namanya apa ya? Dihasilkan di atas gunung, harganya 65.000 1 kilo, termasuk mahal. Dia disebut beras raja. Saya tanya kenapa disebut ini beras raja, Pak? Dia bilang ini karena Raja Brunei langganannya di sini. Ya, itu bagaimana? Kita kan nggak bisa beli itu, mahal sekali kan? Menurut Pak Rahmat kira-kira jalan keluarnya bagaimana ini? Itu satu ya. Kemudian saya lanjut saja, kita langsung jawab juga ya. Kita tahu ini ya, produk pertanian. Dalam sistem agribisnis itu ada 5 ya. Ada produksinya, ya ada pengolahan hasil industrinya, kemudian ada perdagangan, kemudian ada sarana produksi, ya bibit, ya, kemudian mekanisasi, kemudian ada pembiayaan. Menurut Profendus yang katakanlah sebagai advantage strategi ke depan, yang mana dari 5 ini yang bisa menjadi penyokong utama dari produk organik? Saya persilakan. Ada dua ditemukan oleh Prof tadi. Memang ada beberapa klasifikasi. Demikian pula yang ditemukan oleh Dikan Basu. Ada beberapa klasifikasi varietas. Ada varietas palsu misalnya. Ada varietas murni, berarti ada varietas yang terpasar dan seterusnya. Model ini ingin mengukur loyalitas yang sesungguhnya pure loyalty, yaitu loyalitas di mana sikap relatifnya tinggi dan dibarengi dengan repeat patronage yang juga tinggi terhadap produk pertanian organik. Nah, jadi kami ingin menemukan model loyalitas yang sesungguhnya dalam penelitian ini. Berkaitan dengan pertanyaan Prof tadi mengenai mungkin Prof yang tadi yang dimaksud tadi berkaitan dengan contoh beras raja itu ya. Ya, jadi memang di dalam pemasaran pasar atau segmen produk itu memang dikhususkan untuk target pasar tertentu, target segmen tertentu. Sehingga dengan demikian segmen produk untuk produk-produk pertanian yang high, yang premium semacam produk organik itu memang mempunyai segmen tersendiri. Jadi memang dari beberapa penelitian yang ada, pembeli produk-produk ini di beberapa penelitian di belahan dunia memang adalah konsumen yang memiliki karakteristik diantaranya status sosial yang lebih tinggi, pendapatan atau income yang lebih tinggi, dan juga mungkin yang lebih level dari sisi level pendidikan juga tinggi. Itu poin yang pertama. Walaupun mungkin ya sebelum kami melanjutkan, kami tambahkan karakteristik profil atau profil dari konsumen organik di belahan dunia. Beberapa hasil penelitian menunjukkan tidak mungkin. Artinya adanya profil yang bervariasi. Di belahan dunia lain, di penelitian yang lain disebutkan bahwa yang tertarik terhadap produk-produk organik adalah konsumen muda. Karena apa? Mereka lebih concern kepada, di belahan dunia lain misalnya lebih concern kepada produk-produk yang tidak memberikan dampak negatif atau merusak lingkungan. Sehingga banyak yang melakukan kegiatan sosial tersebut yang
melindungi lingkungan itu adalah dari kaum muda, sehingga mereka juga dalam proses mengambil keputusan, khususnya dalam hal produk pangan, mereka memilih produk pangan yang ramah terhadap lingkungan. Itu di satu sisi penelitian. Tapi di penelitian yang lain menunjukkan sebaliknya, juga adalah di mana yang konsumen yang menyukai produk organik adalah yang lebih tua misalnya, atau yang peduli terhadap kesehatan. Untuk pertanyaan yang berikut atau poin yang kedua tentang subsistem pertanian, mungkin kalau saya bisa ulang bahwa bagaimana mengembangkan sistem pertanian organik yang memiliki keunggulan strategik. Oke. Baik. Kita ketahui bersama bahwa pertanian itu mempunyai subsistem. Demikian pula untuk pertanian organik sendiri atau agribisnis organik mempunyai subsistem. Sebagaimana diketahui subsistem dalam agribisnis itu ada yang on farm, ada yang off farm. Nah, untuk mengembangkan sebuah sistem pertanian organik yang mempunyai keunggulan strategik, antara subsistem yang ada, baik itu subsistem input pertanian, subsistem produksi pertanian, subsistem pengolahan hasil, subsistem pemasaran, dan subsistem penunjang, itu harus berjalan bersinergi. Tidak boleh ada di antara subsistem tersebut yang tidak unggul. Jadi untuk menciptakan sebuah sistem pertanian organik yang unggul, yang strategik, yang bersifat strategik, kelima subsistem yang ada itu harus semuanya unggul, harus semuanya bersinergi dan berintegrasi satu sama lain, sehingga dengan begitulah bisa diwujudkan sebuah sistem pertanian organik yang strategik, yang mempunyai keunggulan-keunggulan yang strategik. Yang berikut yang kami tambahkan bahwa untuk mengembangkan sebuah sistem pertanian organik itu tidak boleh lepas dari ada namanya konsep pertanian berkelanjutan atau sustainable agriculture. Sustainable agriculture ini terdiri dari 3 pilar. Yang pertama, sustainable dalam hal ekonomi, sustainable dalam hal lingkungan, dan sustainable dalam hal sosial. Nah, membangun sistem pertanian organik juga harus memperhatikan ketiga aspek ini. Jadi sistem pertanian organik harus sustainable dalam ekonomi, artinya sistem pertanian itu harus menguntungkan secara ekonomis. Jadi kalau tidak ekonomis, maka sistem pertanian organik akan tergantikan dengan alternatif pertanian yang lain. Yang berikutnya, sistem pertanian, membangun sistem pertanian organik juga yang sustainable harus memperhatikan aspek sustainable environment sustainability atau sustainable dalam hal lingkungan. Jadi sistem pertanian organik yang dikelola yang tidak memberikan dampak atau hazard kepada kerusakan lingkungan ini akan sebagai dasar untuk keberlanjutan sistem pertanian organik nantinya. Dan yang terakhir adalah aspek sosial atau sustainability dalam hal sosial. Ini berkaitan dengan adanya kesejahteraan bagi para pekerja yang berada di lingkungan sistem pertanian organik itu sendiri. Misalnya adanya keadilan dalam hal pengupahan, adanya keadilan dalam hal pembagian hasil dari pertanian organik itu sendiri,
dan hal-hal lain yang seperti itu. Itu penjelasan dari kami, Prof. Saya kira itu. Atas beberapa sanggahan dan pertanyaan disampaikan kepada saudara Prof. Selanjutnya saya persilakan Ibu Wahyuningsi, SE MSc PhD. Waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan saja, Prof. Denus. Yang pertama, kita tahu bahwa produk organik yang diteliti ini harganya relatif mahal ya. Dan biasanya itu cenderung harganya atau rasanya itu kurang enak, itu tidak seperti yang kita merasa kalau mengkonsumsi produk-produk yang sehat itu kan kayak minum jamu, kayak makan jamu aja gitu. Nah, ini bagaimana strategi pemasaran terutama untuk para penyedia produk yang bergerak di sektor ini, yang di produk organik ini, strategi pemasaran untuk bersaing dengan produk-produk komersil yang cenderung jauh seperti itu. Ya, silakan. High premium semacam produk organik itu memiliki, memang harus memiliki keunikan tersendiri. Jadi hal ini mungkin diawali sebagaimana tadi dalam rangka penelitian kami itu dengan mengkampanyekan manfaat-manfaat dari produk organik. Jadi sebagaimana hasil penelitian bahwa faktor situasional akan mempengaruhi kognitif. Kognitif ini adalah merupakan suatu pola pikir atau mindset dari konsumen. Jadi konsumen yang terbiasa mengkonsumsi produk-produk konvensional yang notabene adalah produk-produk yang berharga di bawah dari produk organik adalah akan mengubah pola pikir mereka apabila dibuat situasional bahwa atau dikampanyekan, singkatnya dikampanyekan, disuarakan di berbagai media bahwa produk organik adalah memiliki manfaat-manfaat bagi kesehatan, bagi lingkungan dan secara jangka panjang. Sehingga komunikasi itu akan mengubah pola pikir, mengubah kesukaan atau emosi dari sisi afektif, akan juga menimbulkan kecenderungan berperilaku atau behavioral disposition dalam hal ini adalah konatif itu sendiri. Bahwa biasanya mereka sadar kan setelah usia lanjut begitu ya. Ini bagaimana untuk menyadarkan bagaimana mereka dari muda sudah sadar tentang produk organik. Selama ini bagaimana profil responden yang diteliti? Apakah setelah dia usia lanjut atau sudah kena penyakit atau muda? Nah, mungkin kami belum telusuri lebih jauh dan karena kami tidak menelusuri pada aspek tersebut. Tapi itu bisa jadi disebabkan adalah karena kaum muda mungkin atau basis dari populasi penelitian ini adalah yang mempunyai pengetahuan yang lebih daripada yang lebih berkaitan dengan produk-produk organik. Mereka mempunyai pengetahuan yang lebih dibanding responden atau yang lebih tua, sehingga itu akan mengubah mindset mereka dan mengarahkan mereka untuk melakukan pembelian berulang pada produk-produk pertanian organik. Nah, sebagaimana juga dalam hasil penelitian kami bahwa karakteristik responden adalah konsumen yang sudah berkeluarga. Nah, jadi ini sesuai juga bahwa yang mereka adanya anggota dari keluarga itu ingin memberikan rasa aman, khususnya dari sisi konsumsi atau produk pangan. Nah, jadi strategi pemasarannya kami hanya menganjurkan adalah melalui mengkampanyekan atau menyuarakan produk-produk. Yang kemudian adalah sisi aspek sosial. Sebagaimana diketahui bahwa pengaruh di sini pengaruh sosial memberikan pengaruh langsung terhadap ketiga komponen sikap, kognitif, afektif, dan kognitif. Jadi pengaruh norma sosial, apakah itu norma sosial deskriptif atau norma sosial injektif atau subjektif, norma subjektif, itu bisa memberikan pengaruh kepada perubahan pola sikap konsumen untuk beralih pada produk pertanian organik.
Saya kira begitu. Profesor Dr. Ismadi Antara MP juga waktunya 4 menit maksimal. Silakan Prof. Terima kasih Bapak Presiden. Saudara Prof. Endus, dalam teori pemasaran diungkapkan bahwa pemasaran yang efektif dan efisien akan terjadi jika produsen memperoleh laba atas barang yang dijual. Kemudian yang kedua, konsumen akan memperoleh utility, yaitu memperoleh kepuasan atas produk yang dikonsumsi. Bahkan dia sebagai pelanggan yang setia. Nah, di ruangan ini sebagian besar sebagai pelanggan setia produk organik. Kira-kira sejauh mana manfaat dari riset ini terhadap kami di sini sebagai konsumen yang setia? Terima kasih. Di sini adalah semua penggemar dari atau yang suka terhadap produk-produk protein organik. Maka kami menyarankan bahwa investasi yang telah ditanamkan, ya, atau usaha yang telah dikeluarkan, yang dikorbankan baik berupa tenaga, waktu dan uang untuk mengkonsumsi produk organik, itu seharusnya terus dilakukan karena ini merupakan sebuah investasi jangka panjang. Jadi ini berkaitan dengan keinginan untuk melakukan repeat baik di kemudian hari. Sebagaimana dalam teori bahwa Richard Basum mengungkapkan bahwa salah satu indikator dari konatif atau kecenderungan berperilaku itu adalah adanya sunk cost. Sunk cost ini adalah sejumlah pengeluaran yang telah dibuang atau dilepaskan, termasuk dari biaya, usaha, dan waktu, baik material maupun non material. Jadi konsumen yang telah membuang segalanya untuk hidup sehat, jangan lagi beralih kepada produk selain dari produk organik, apabila ingin terus menjaga kualitas hidupnya atau kesehatan. Mungkin seperti itu jawaban dari kami, Prof. Terus Jati dan Rahmatu MP, waktunya juga Bapak. Saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Endus, dalam ilmu teknologi pangan, kita sebaiknya meminimalisir sekecil-kecil pun tentang penggunaan bahan tambahan pada makanan, termasuk pada produk segar, karena itu akan berdampak negatif terhadap kualitas sperma laki-laki. Katanya kalau kita mengkonsumsi produk yang mengandung pestisida kecil akan memperkecil salah satu alat kelamin dari laki-laki, dan tentu ini akan membahayakan para anak muda yang tentu akan meneruskan generasi kita. Kalau mereka punya sudah berubah, tentu generasi kita akan berkurang, dan ini Indonesia akan berkurang terus, ya, seperti itu. Nah, berhubungan dengan itu, saya sebagai orang yang dipercayakan bidang itu ingin sekali mendengarkan dari Prof. Endus tentang masalah ini, karena dampak negatifnya terhadap pelanggan muda tadi yang difokuskan tadi. Kira-kira bagaimana agar supaya mereka itu tetap setia? Karena setia itu berat, berat sekali setia. Anak muda ini kan labil, selalu berubah-ubah. Bagaimana caranya anak muda itu supaya dia setia, yang loyal kepada apa yang ditawarkan oleh Prof. Endus tersebut? Ya, itu pertanyaan saya. Kemudian yang kedua pertanyaan saya adalah bagaimana strategi yang diberikan kepada pemerintah tentang hasil penelitian ini? Silakan. Agar terus melakukan kritik baik terhadap produk-produk organik, maka konsumen itu sendiri harus mengurangi aspek yang ada di dalam individu atau konsumen tersebut, yaitu relative curiosity. Jadi relative curiosity ini sebenarnya bukan tidak bisa dikendalikan oleh konsumen itu sendiri, karena relative curiosity adalah suatu komponen yang ada dalam psikologis individu, sehingga itu bisa dikelola. Oleh karena itu
konsumen tersebut harus agar konsisten melakukan repeat purchasing, ya harus bagaimana relative curiosity itu tidak dinaikkan, tidak ditingkatkan. Nah, salah satu caranya adalah tidak, misalnya dengan tidak tergiur kepada iming-iming atau usaha-usaha marketing dari produk pesaing. Jadi misalnya tidak tergiur misalnya dari promosi yang dilakukan atau usaha pemasaran atau promosi yang dilakukan berkenaan dengan produk-produk konvensional. Misalnya pemberian pemotongan harga, pemangkasan harga terhadap produk konvensional, atau adanya misalnya bonus misalnya yang besar. Nah, itu semua akan mempengaruhi relative curiosity dari konsumen, itu akan meningkat. Nah, tapi kalau manakala itu dikendalikan oleh konsumen itu sendiri, sehingga ini akan bisa mengarahkan sikap relatif yang sudah positif terhadap produk organik, akan membimbing dia untuk terus melakukan repeat buying terhadap produk organik di kemudian hari. Berkaitan dengan program pemerintah, berkaitan dengan kebijakan stakeholder dari misalnya pemerintah dalam pertanian organik, pemerintah harus lebih membuka mata. Ya, artinya selama ini beberapa media melaporkan bahwa input pertanian yang sifatnya misalnya pupuk sintetis, pestisida sintetis, itu dilakukan impor besar-besaran dari luar. Dan ini adalah berarti ada peran dari pemerintah di situ. Manakala terus sarana-sarana produksi pertanian untuk pertanian konvensional terus digalakkan, sehingga nanti yang menjadi membanjiri pasar yang ada terhadap produk pertanian yang ada di masyarakat itu lebih dibanjiri produk pertanian konvensional, sehingga akan menghilangkan pangsa pasar dari produk pertanian organik. Nah, beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen enggan untuk membeli produk pertanian organik karena adanya kelangkaan, karena tidak ada kontinuitas dari ketersediaan dari produk organik ini. Selain dari sisi misalnya tidak adanya jaminan bahwa belum adanya jaminan bahwa produk itu betul-betul ada produk organik yang dikelola atau diproduksi secara organik. Demikian penjelasan dari kami. Dr. Sakia Sahara SEFF. Waktunya juga berapa? Terima kasih Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu yang terakhir pernyataan Romo Rendus. Saya sangat setuju bahwa untuk mengarah pada loyalitas, pada menjawab pertanyaan bahwa produk yang ada atau produk organik ini mahal adalah ketersediaan produk dan jalur distribusi. Nah, yang ingin saya tekankan lagi adalah bagaimana menjawab pertanyaan itu sehingga efek-efek selanjutnya itu tidak akan terjadi. Jadi harga mahal, loyalitas akan terbentuk dengan sendirinya, khususnya untuk menangani ketersediaan dan jalur distribusi. Hal itu akan menjadi masukan dan kebijakan apa yang harusnya dikeluarkan oleh para produsen. Tadi Anda mengatakan bahwa konsumen akan awam terhadap sertifikasi produk-produk organik, itu juga yang meragukan konsumen. Kebijakan apa yang harusnya diambil oleh para produsen organik itu sendiri dan para pedagang produk organik. Ya, silakan. Menunjukkan salah satu yang membuat konsumen itu enggan melakukan repeat buying atau tidak ingin lagi mencari produk organik adalah karena adanya, saya tadi dari masalah mereka belum yakin benar atau tidak terlalu mempercayai
apakah betul-betul produk tersebut dikelola secara organik atau tidak. Ada dari hasil penelitian, ada yang mengatakan tidak terlalu percaya pada lembaga sertifikasi, ada juga karena tidak percaya karena memang tidak ada lembaga yang menyertifikasi produk organik yang dianggap organik tersebut. Itu salah satu poin. Terus poin lainnya untuk alasan lainnya adalah mengenai kelangkaan. Nah, untuk mengatasi kelangkaan, ya kembali lagi kepada subsistem pertanian. Inputnya harus input atau sarana produksi pertanian itu mulai dari pupuk yang organik, pestisida yang organik, itu betul inputnya itu harus terjamin. Apabila kontinuitas dari input pertanian ini bisa diatasi, di sisi lain produksi, misalnya lahannya, ketersediaan lahan yang betul-betul masih murni organik, atau yang dengan rekayasa tertentu sehingga bisa dari yang non organik bisa beralih kepada yang organik dengan beberapa perlakuan tertentu, itu bisa diatasi. Nah, ini akan membuat masalah kelangkaan atau scarcity terhadap produk pertanian organik itu bisa teratasi. Jadi yang perlu diperhatikan menurut hemat kami adalah subsistem dari sistem pertanian organik itu sendiri, mulai dari off farmnya dan on farmnya, semuanya harus optimal, harus bersinergi sehingga benar-benar terwujud suatu sistem pertanian atau agribisnis organik yang seperti yang ada di beberapa negara yang sudah lebih dulu established, yang lebih dulu mapan. Sehingga jadi menurut kami itu yang harus dilakukan agar masalah kelangkaan atau bagaimana menciptakan ketersediaan produk organik ini di pasar terus ada. Sehingga dengan demikian konsumen dapat terus kontinuitasnya terhadap minat terhadap produk organik itu terus terjaga karena ketersediaan dari produk organik itu sendiri. Kebijakan pemerintah dalam hal ini dalam sistem pertanian organik untuk mengatasi kelangkaan, pemerintah sudah selayaknya berpihak kepada atau tidak hanya mengedepankan sistem pertanian yang konvensional, tapi pemerintah hendaknya juga mengedepankan sistem pertanian organik. Misalnya dengan lebih menghasilkan atau mendirikan subsistem pendukung sarana pertanian organik yang berkompeten terhadap itu, misalnya tenaga ahli atau pakar-pakar di bidang produksi sistem pertanian organik itu sendiri, sehingga ini bisa diatasi. Demikian penjelasan dari kami. Ya, Zahar SEMM. Selanjutnya kami beralih ke penguji dari tim promotor. Saya persilakan Bapak Profesor Dr. Samsul Fahri, SEMSI, waktunya 2,5 menit. Satu pertanyaan saja. Secara konseptual semuanya kita mengetahui bahwa loyalitas itu adalah komitmen yang dibuat untuk melakukan pembelian ulang, sehingga ukuran atau indikator yang banyak digunakan itu adalah repurchase atau pembelian ulang. Kemudian Dik dan Basu mengembangkan suatu konsep, mencoba mengkombinasikan antara pembelian ulang dan sikap. Dari kombinasi yang dilakukan oleh Dik dan Basu itu kemudian muncullah apa yang disebut dengan loyalitas tersembunyi, loyalitas palsu, dan tidak loyal. Nah, pertanyaan saya, untuk pelanggan organik di Indonesia ini kira-kira masuk di pada tataran mana, kategori mana ini tadi? Okay. Konsumen yang ada di dalam atau ya pembeli
pelanggan berulang dari penelitian ini adalah yang betul-betul memiliki loyalitas yang sesungguhnya atau loyalitas murni terhadap produk pertanian organik, khususnya untuk komoditi buah dan sayuran, buah atau sayuran. Ya, karena kami hanya membatasi pada 2 segi komoditi tersebut. Namun apabila ditarik pada secara umum pada seluruh masyarakat Indonesia, dari beberapa tren, dari beberapa sebagaimana yang ada profil responden, profil konsumen organik Indonesia, ini menunjukkan mulai adanya perkembangan. Artinya sebenarnya pelanggan setia di luar dari penelitian kami ini, pelanggan setia terhadap produk organik itu sebenarnya sudah ada. Terbukti banyaknya kok muncul komunitas-komunitas organik. Kalau kita melihat di dalam website, banyak sekali situs-situs tentang komunitas-komunitas organik yang muncul di Indonesia. Nah, ini menunjukkan bahwa penggemar setia untuk produk-produk organik sebenarnya sudah ada, terlepas dari populasi yang kami gunakan dalam penelitian ini. Jadi bisa kami katakan sebenarnya tren pertumbuhan pasar organik Indonesia itu ada pangsa pasar yang meningkat karena adanya loyalitas konsumen. Basis pelanggan adalah pelanggan yang cukup setia, atau bisa dibilang pelanggan yang fanatik terhadap produk pertanian organik. Itu berkali penjelasan dari kami. Waktunya juga 2 Pertanyaannya ada 2. Yang pertama tadi disebutkan bahwa di beberapa penelitian di dunia ini ada yang mengungkapkan bahwa konsumen dari produk organik itu adalah profil muda. Lalu ada juga yang penelitian lain yang mengatakan profil yang sudah tua. Lalu apakah saudara Promobens setuju kalau saya ingin mengatakan bahwa pelanggan atau konsumen yang membeli produk-produk organik ini adalah mereka yang memiliki pendapatan menengah ke atas? Yang kedua, di dalam analisis ini, dalam disertasi, Promobens menggunakan analisis jalur. Lalu di dalamnya banyak kelebihan-kelebihannya. Yang ini saya tanyakan adalah apa sebenarnya kekurangan dari analisis jalur ini? Terkait dengan profil responden dari data yang kami kumpulkan, bahwa memang sebagian besar yang menyukai, yang melakukan kritik baik untuk komoditi produk-produk organik, khususnya produk buah dan atau sayuran, adalah responden yang berusia 20-an, 25 sampai 35 tahun dibanding dengan yang berusia lebih lanjut. Nah, terus tadi maaf mungkin saya mau tanya kembali, apakah tadi yang kedua profil juga berkaitan dengan pendapatan ya? Kalau dari sisi pendapatan, sebagaimana dari data yang kami kumpulkan, memang profil responden kami berpendapat bukan pada pendapatan yang kelas menengah, bukan pada pendapatan teratas. Jadi mungkin hasil penelitian ini, karena kami tidak meneliti lebih lanjut pada aspek ini, mengapa you.